Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Yusraf Al-Hakim dengan NIM akhir 028 dari kelas BKA tahun 2020. Di sini saya diamanahi menjadi moderator untuk kelompok 3 inovasi pendidikan. Nah, di sini kelompok 3 akan mengusung judul atau tema yaitu inovasi dan perkembangan dalam manajemen konseling di sekolah. Next. Nah, ini adalah nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Ana Fitranisi dengan NIM akhir 05. Yang kedua ada Lukidia Melanti dengan NIM akhir 009. Ada Lasti Rose Devalo dengan NIM akhir 021. Ada Rizka Amalia Putri dengan NIM akhir 035. Selanjutnya ada Firda Faunia Indrasari, ada NIM akhir 016. Ada Ahmad Yusraf Al-Hakim dengan NIM akhir 028. Dan ada Rosita Nur Aliza dengan NIM akhir 008. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu dari kelompok 3. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari inovasi dan pengembangan dalam manajemen konseling di sekolah. Inovasi adalah suatu ide, perilaku, produk, inovasi, dan praktek-praktek yang baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan, dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bentuk. Dari materi bentuk ada 3 elemen intrinsik inovasi dikemukakan oleh Fulan dan Stiglitz tahun 1991. Yang pertama itu ada bentuk atau form. Hal ini berkaitan dengan bentuk fisik yang dapat diamati secara langsung dan membutuhkan substansi yang terkandung dari sebuah inovasi. Yang kedua, ada fungsi atau fungsional, memiliki makna, kontribusi, atau manfaat yang dihasilkan dari inovasi terhadap kehidupan anggota dalam suatu sistem pendidikan. Dan yang terakhir ada makna atau meaning, intensitas manfaat yang diberikan melalui inovasi guna menggunakan inovasi itu sendiri, yakni guru bimbingan konseling agar mudah dalam bekerja dan tetap memberikan layanan ke peserta didik. Selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dalam bidang bimbingan dan konseling perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan dapat tercapai. Ada 5 prinsip manajemen dalam BK, antara lain yang pertama yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana fungsi manajemen dilaksanakan dengan mempertimbangkan infrastruktur, keadaan, dan kemampuan organisasi sehingga relevan dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen, di mana suatu manajemen dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, prinsip mengutamakan tugas-tugas manajemen, di mana seorang manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan manajemen, baik pelayanan internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang manajer harus memiliki sifat bijaksana dalam mengambil keputusan dan mampu berhubungan baik dengan seluruh personel dalam organisasi. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Kerjasama didasarkan pada organisasi pengurus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing personel. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Atasnya lagi, Mas. Baik, selanjutnya jenis-jenis inovasi dan pengembangan dalam manajemen konseling di sekolah yang telah ada saat ini. Yang pertama, perencanaan. Bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Lalu kedua, perorganisasi. Setelah perencanaan dibuat, maka selanjutnya konselor melakukan pengorganisasian.
Sistem pengorganisasian, bimbingan, dan konseling diketahui bisa dari struktur organisasi sekolah tersebut. Lalu pengutamaan tugas pengelolaan. Bagaimana konselor ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas. Bertanggung jawab dalam melaksanaan kegiatan manajemen bimbingan dan konseling sekolah agar dalam pelaksanaan menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Lalu pengarahan dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif artinya kepala sekolah perlu bersikap bijaksana dan mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan konselor sekolah secara baik dengan mengarahkan sehingga bekerja sama sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Lalu pengawasan, pengendalian di dalam manajemen bimbingan dan konseling disebut dengan evaluasi, yaitu kegiatan yang dikendalikan melalui dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Evaluasi berkaitan dengan bagaimana pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling. Lalu, bimbingan pengembangan kemampuan belajar adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar secara optimal. Melalui bimbingan belajar, diharapkan peserta didik dapat menerapkan belajar mandiri yang efektif. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengoptimalkan waktu keseharian dengan belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan. Nah, dalam izin melanjutkan ya teman-teman. Yang pertama ada ketidaktepatan estimasi inovasi. Nah, hambatan yang diakibatkan oleh perencanaan atau estimasi yang tidak tepat dalam proses difusi inovasi karena kurang tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi. Nah, kurangnya kerjasama antara pelaksana inovasi, baik antara guru dengan siswa, atau antara siswa dengan siswa, sehingga tidak ada kesamaan pendapat tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Struktur pengambilan keputusan yang tidak jelas juga, komunikasi yang tidak lancar. Yang kedua, ada konflik dan motivasi. Hambatan ini disebabkan oleh masalah pribadi, seperti konflik antar pelaku inovasi, misalnya antar anggota tim, penjeburan antara anggota yang satu dengan yang lain, anggota tim yang tidak bersemangat dalam bekerja, pandangan yang sempit, kurangnya penguatan atau penghargaan bagi anggota yang melakukan pekerjaan dengan baik. Biasanya cenderung ke egois. Nah, selanjutnya yang ketiga ada inovasi tidak berkembang. Inovasi tidak berkembang karena hal-hal seperti lambatnya penerimaan materi, alokasi dana yang tidak tepat, dipengaruhi anggota lain yang malas berinovasi, pergantian pengurus dan pimpinan kepala sehingga mengganggu keberlangsungan tugas. Selanjutnya, keempat, ada masalah keuangan. Termasuk dalam kendala keuangan adalah tidak memadainya dana subsidi dari pemerintah daerah atau pusat melalui bantuan operasional sekolah, yaitu dana BOS, dan keterlambatan pengiriman dana oleh bendahara madrasah. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mencari sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan inovasi. Yang kelima, ada penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Penolakan inovasi yang dimaksud bukanlah penolakan karena keterbatasan dana atau masalah personel, tetapi penolakan maksudnya inovasi karena faktor-faktor berikut, yaitu adanya kontradiksi dalam memandang inovasi, adanya kecurigaan masyarakat terhadap masuknya inovasi tersebut. Selanjutnya dijelaskan. Oke. Boleh di next.
akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Nah, untuk kasus yang pertama ini yaitu penerapan sebuah manajemen konseling di sekolah SMK Negeri 1 Prigen, yaitu salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan seperti yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa manajemen layanan bimbingan dan konseling sebagai aktivitas memadukan serta kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sumber daya bimbingan dan konseling dalam upaya mencapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan bimbingan konseling pada khususnya. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu sub yang tercakup dalam proses pendidikan. Nah, untuk pemecahan masalahnya, yaitu hendaknya sekolah mensukseskan program bimbingan dan konseling, melakukan proses evaluasi dan hasil, yaitu kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Kemudian setiap sekolah sebagai satuan pendidikan serta merancang program bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan. Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, itu berada di SMP Negeri 1 Batang yang berlokasi di Jalan Desa Baru, Dusun 2 Anggrek, Kecamatan Batang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan bimbingan konseling dimulai dari tingkat kelas, yaitu wali kelas, kesiswaan, dari kesiswaan kepada wali kepala sekolah, dan kemudian dilimpahkan kepada guru bimbingan konseling. Jika persoalan yang terjadi begitu serius dan harus melibatkan penanggung jawab yang lebih tinggi, barulah diserahkan kepada kepala sekolah untuk memberikan keputusan-keputusan final dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam bimbingan dan konseling. Untuk pemecahan masalahnya, pelaksanaan bimbingan konseling dilaksanakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Koordinator BK memberikan laporan secara berkala setiap sebulan secara khusus tentang bagaimana perkembangan anak, masalah anak, dan penanganan yang dilakukan oleh guru BK, serta penanganan apa yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membatasi gerak dari permasalahan. Terima kasih. Nah, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Nah, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi bertanya atau tanya jawab dan berkomentar mengenai materi dari kelompok 3. Nah, di sini saya menganjurkan bagi teman-teman semuanya yang mau bertanya atau menanggapi, silakan berkomentar pada kolom komentar yang sudah disediakan di bawah atau di kolom komentar di YouTube tentu. Nah, untuk informasi selanjutnya atau informasi tambahan, nanti dari kelompok 3 akan menginformasikan di grup WhatsApp, di kelas, atau di grup mata kuliah. Nah, untuk hal itu nanti ditunggu partisipasi dari teman-teman, ditunggu keaktifan dari teman-teman semuanya untuk berkomentar, dan ditunggu juga informasi yang mendatang yang lebih detail ke grup WhatsApp. Sekian dari saya. Jika ada salah atau
perbuatan apapun itu, mohon maaf. Saya selaku moderator izin untuk mengundurkan diri. Bitaufik walidayah waridhawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.